Hai healthy people, kemarin kita sudah membahas nih serba-serbi tentang tumor otak dan kita menemukan fakta baru bahwa ternyata wanita, lagi-lagi wanita rentan terkena kanker nih. Apalagi tumor otak yang ternyata 90% tumor selaput otak itu banyak dialami oleh wanita. Nah, kali ini masih bersama dokter andalan kita. Siapa lagi? Dokter Rahardian Indarto Susilo, spesialis bedah saraf konsultan. Wow, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang tumor pada wanita bersama Dokter Rahardian. Apa kabar, dokter? Halo, sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih diundang lagi ke sini. Saya juga senang, Dok. Healthy people juga pasti senang karena dengan Dokter Rahardian kita dapat info lebih lanjut tentang kanker pada wanita. Dok, kemarin kita sudah membahas nih tumor otak pada wanita. Ada pertanyaan dari healthy people, apa bedanya kasus pada Asanti, Dok? Asanti itu kemarin apakah benar tumor selaput otak atau memang meningitis, atau bedanya meningitis dengan tumor selaput otak itu apa sih, Dok? Jadi cukup bertanya-tanya nih para wanita. Saya mohon maaf dulu ya, saya nggak ngikutin Asanti dalam-dalam, takutnya salah disclaimer dulu nih ya. Jadi mungkin yang dikena oleh Mbak Asanti itu radang ya. Radang meningitis gitu. Ya. Meningitis itu adalah radang selaput otak. Itu beda dengan tumor. Kalau radang selaput otak itu adalah proses inflamasi, infeksi di selaput otaknya, bukan tumor. Jadi beda. Ya, keluhannya mirip-mirip, bisa mirip-mirip, sakit kepala, berdenyut kepalanya, sakit, misalnya mirip. Jadi kita yang harus waspada itu adalah gejala tumor otak itu seringkali menyerupai gejala penyakit-penyakit yang lain, tidak spesifik ya, sampai dia mencapai ukuran yang besar banget, baru dia menekan bagian yang spesifik, baru kira-kira muncul gejala yang khas. Tapi di saat dia masih di awal-awal, seringkali gejalanya itu menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Oke, dan kemarin sudah ditegaskan oleh dokter ya bahwa memang apapun gejalanya lebih baik melakukan screening, baik dengan MRI. Jangan lupa healthy people, lakukan screening. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang tumor otak terutama, Dok. Pengobatan utama pada tumor otak ini apa aja sih, Dok? Pengobatan tumor otak itu tergantung dari jenis tumor otaknya. Oke. Jadi kalau secara umum tumor otak itu kita bedakan dua. Tumor yang asalnya memang dari jaringan otak dan tumor yang bukan dari jaringan otak tapi menyebar sampai ke otak. Ini sebenarnya cukup sering sebaran, atau istilah medisnya metastasis. Sebaran dari mana? Kalau perempuan, CA payudara, CA ovarium, kandung telur, segala macam, pasti diobati dong ya. CA payudaranya diobatin, dioperasi, kemo, radiasi, terkontrol, kondisi bagus, tapi tidak menutup kemungkinan tumor tadi sudah sempat melepas, menyebar sampai ke otak. Ya, itu namanya tumor otak metastasis, dan jumlahnya cukup sering kita temukan, dan itu tidak langsung ditemukan pada saat tumor payudaranya aktif. Saya pernah dapat beberapa kasus itu setelah 1 tahun, 2 tahun setelah pengobatan, di mana kondisi kanker payudaranya itu terkontrol, dalam arti sembuh, tanda kutip ya, tidak ada masa yang muncul lagi. Kemudian dia datang dengan nyeri kepala. Setelah kita periksa, kita foto MRI, ternyata ada tumor di kepalanya. Karena sebaran itu tadi ya, Dok? Sebaran yang muncul. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, modalitas terapi itu secara umum ada 3. Operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Ini senjata kita. Kapan kita pakai operasi, kombinasi kemoterapi dan radioterapi, dipengaruhi nomor 1 tentu jenis sel tumornya. Ya, jenis selnya. Ada jenis sel tumor yang bagus dilakukan kemoterapi, ada jenis sel tumor yang sensitif dilakukan radioterapi. Jadi pertama, dokter tentu harus tahu jenis selnya apa. Yang kedua, kalau dia itu jenis tumor sebaran, kita harus mengobati itu secara simultan, baik induknya maupun anaknya. Bisa jadi induknya terkontrol, tapi kita harus cari apa dia punya anak di tempat lain. Jadi ada pemeriksaan tambahan di USG perutnya, di foto torak, paru-parunya, apakah ada sebaran-sebaran di tempat lain. Selain di otak tadi, namanya screening. Kita cari, karena dia menyebar ke otak, kita cari nih adalah tempat sebaran lain nggak. Nah, setelah misalnya ada atau tidak ada,
Nanti pengobatannya tergantung dari induk primernya. Jadi misalnya CA mama, breast itu tadi kan ada breast surgeon ya pada umumnya itu nanti itu tentu yang men-setting untuk kemoterapinya, men-setting untuk terapi lanjutannya seandainya ada lagi di tempat lain. Untuk di kepala bagaimana? Untuk di kepala pilihannya dua. Kita jika ada satu masa yang tumor yang besar dengan kondisi pasien yang masih baik, tujuan kita itu adalah mempertahankan kualitas hidup pasien tetap baik. Ya, jadi kalau tumornya memang bisa diambil, kita ambil. Ya. Berarti harus operasi untuk mengambil tumor yang memang besar, aksesibel dan sangat membahayakan. Itu kita ambil. Tidak semua bisa diambil. Ya, pada kondisi tertentu bisa kita ambil. Yang kedua, terapi yang bisa dikerjakan untuk tumor-tumor yang radiosensitif itu kita lakukan radiasi. Ada dua opsinya, whole brain radioterapi di semua tempat di sinar atau secara spesifik area-area yang ada tumornya jadi sinar. Itu modalitasnya di situ. Hasilnya bagaimana? Tergantung selnya tadi. Kalau dia termasuk jenis yang radiosensitif, tentu tumornya akan mengecil. Harapannya begitu. Jadi kita harus tahu pasti jenisnya apa. Harus tahu jenisnya dulu kalau untuk memang set up terapi lebih spesifik terapinya. Karena terapinya sangat tergantung person by person bisa beda. Dok, tadi dijelaskan bahwa pengobatan tumor otak itu bisa dioperasi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan akan ada pengobatan tambahan radiasi itu tadi ya dok. Nah kalau misalnya kondisi pasiennya ini memungkinkan untuk dioperasi dok, tapi sekali lagi kita balik, healthy people pasti sering dengar bahwa orang itu parno banget dengan operasi. Nah kita mau tanya dok, kalau pasiennya itu ngotot nggak mau dioperasi nih dok, apakah dengan kondisi yang memungkinkan bisa dioperasi tapi tidak dioperasi, apakah memungkinkan ataukah bisa dilakukan langsung misalnya radiasi begitu dok? Oke. Jadi satu hal yang harus jadi pertimbangan tentu adalah keputusan dari pasien. Ya, kita sebagai dokter kita berikan segala opsi terbaik yang ada saat ini. Kita bicarakan dengan pasien dan keluarganya dan mereka punya hak sepenuhnya untuk menentukan, memilih terapi apa yang akan dipilih. Nah, pada saat kita mendapatkan pasien dengan tumor yang berukuran cukup besar dan indikasi operasi itu bagaimana? Jika ukuran tumor itu lebih dari 3 cm, itu efek radiasi itu tidak begitu optimal. Jadi radiasi itu akan optimal untuk masa tumor yang kurang dari 3 cm. Ya. Kemudian tumornya itu letaknya di tepi, bisa diambil, itu prefer untuk kita ambil. Kemudian jumlahnya tidak terlalu banyak, kan bisa jadi ada banyak penyebaran itu. Kalau jumlahnya cuma 1 di tepi, itu kandidat bagus untuk diambil. Seandainya pasien tidak mau operasi, senjatanya tetap ada 2. Kemoterapi apakah bisa diberikan, radiasi diberikan. Ya, tapi kita juga harus sampaikan sepenuhnya manfaat dan risikonya. Jika tumor itu besar sekali, keluarga harus paham bahwa proses pendeksakannya itu bisa membahayakan karena tumornya tadi. Radiasi kita harapkan akan bisa mengendalikan, tentu kita akan tambah obat-obat yang lain seperti kortikosteroid untuk mengurangi bengkaknya, dan kita tentu berharap dengan diradiasi tadi bisa mengecil ya. Tapi tetap ada kemungkinan itu tadi, bahwa kalau tumornya mencapai ukuran yang besar, radiasi tidak terlalu efektif ya dok ya. Baik, jadi sekarang kita sudah tahu bisa memutuskan healthy people maupun keluarga ataupun kerabat dari healthy people, jika ada yang menolak operasi mungkin bisa dikasih lihat nih, suruh tonton YouTube-nya Bicara Kanker, podcast dari Adisada bersama Dr. Hardian, supaya mereka bisa mencari kebenaran dari ahlinya, bukan dari kata orang. Nah kita lanjut nih dok, tadi dioperasi. Sekarang kalau memang sudah dioperasi dari pengobatan utama tadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasien ini untuk pulih dok? Jadi berapa lama pasien itu bisa pulih dari operasi itu ditentukan dari kondisi awal sebelum operasi. Contohnya begini, pasien datang kondisi masih bagus, segar, keluhannya hanya minor. Kita harapkan setelah operasi dia akan kembali ke kondisi awalnya, seperti semula, gitu ya? Ya, tidak menurun. Ya, kondisinya akan seperti sebelum kondisi operasi, tetap baik, tidak akan. Bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Tentu ada teknik-teknik khusus. Artinya kita harus bisa mengambil tumornya semaksimal mungkin, tapi jaringan saraf yang normal harus tetap terjaga dengan baik. Caranya gimana? Teknologi nomor 1. Pada saat operasi kita pakai alat khusus mikroskop
untuk bedakan mana ini sel tumor, mana ini sel yang normal. Mana sel yang lain? Ambil sel tumornya, pertahankan sel normal. Itu nomor 1. Nomor 2, kita juga harus menilai fungsi saraf-saraf yang ada di sekitar tumornya. Saraf itu fungsinya tidak bisa dilihat mata, karena dia bicara dengan gelombang listrik. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Kita pasang suatu alat khusus yang namanya intraoperatif monitoring. Itu akan menilai gelombang listrik yang ada di sekitar tumor tersebut, sel-sel normal. Pada saat kita melakukan tindakan operasi, itu bisa memberikan early warning jika saraf-sarafnya mulai terganggu, sehingga kita lebih hati-hati, sehingga kita bisa meningkatkan keamanan proses operasinya. Tumor bisa diambil maksimal, tapi fungsi sarafnya ini lebih terjaga, sehingga pasien pasca operasi kondisinya kita harapkan tidak menurun. Tidak menurun. Berbeda seandainya pasien dioperasi dalam kondisi sudah tidak sadar, tentu recovery-nya butuh lebih lama. Kita sudah ambil tumornya, tadi starting point di sini ya, habis operasi dia tetap baik di sini. Tapi kok starting point-nya di sini, tentu perlu waktu supaya dia balik ke lebih baik kondisi dari baik lagi. Jadi penting itu untuk tidak menunggu sampai kondisinya turun. Itu kadang-kadang yang dilema pasien. Mau operasi, kondisi ibu saya bagus kok perlu dioperasi. Kadang-kadang, mohon maaf, keputusan operasi itu baru diambil setelah kondisi pasien menurun. Nah, itu yang justru membuat sulit, karena outcome-nya lebih susah. Pada saat beliau kondisi sudah menurun, untuk naik lagi ke kondisi sini, ini perlu effort yang lebih dibandingkan pada saat beliau masih kondisi optimal. Operasi tentu kondisinya kita harapkan tetap bisa optimal, kualitas hidupnya bisa kita pertahankan. Terkait tadi dok, banyak kasus yang ditemui dokter karena kondisi pasien sudah dalam kondisi menurun. Karena banyak banget mitos yang masuk ke di USADA Cancer Center juga nih. Banyak mitos kalau bagian otak itu sudah sampai operasi, itu sudah pasti alamat lewat. Nah, mitos-mitos kayak gini nih dok, kita perlu pencerahan. Pencerahan dari sang ahli supaya jangan terdistorsi. Betul ya dok ya? Secara jujur kita harus sampaikan bahwa ke pasien pada saat menjelaskan, pada saat tumor itu sudah menyebar, itu kalau dari segi staging, tingkatan itu sudah paling advance, paling berat. Karena sudah menyebar, metastasis. Ya, kita harus sampaikan. Tujuan terapinya adalah bagaimana mempertahankan kualitas hidup yang baik selama mungkin. Apakah bisa menyembuhkan sampai saat ini? Istilah sembuh itu tanda kutip relatif. Kalau mau hilang semua tergantung jenis selnya tadi, apakah dia respon kemo atau tidak. Tapi setidaknya walaupun itu mungkin tidak bisa disembuhkan, tapi kita masuk dalam satu terapi paliatif istilahnya. Kualitas hidup pasien harus tetap bagus. Dia tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik, tidak boleh nyeri, tidak boleh sakit kepala, bisa menjalani minimal aktivitas sehari-harinya begitu. Nah, pada saat tumor itu sampai ke otak, kita harus juga pastikan apakah nyebar di tempat lain, seperti saya sampaikan tadi. Karena sesuatu itu bisa memberat bukan hanya karena di otaknya, tapi karena dia juga nyebar tulang di belakang, yang lain, ya, di paru-paru, di liver, salah satunya di otak. Ya. Kita harus pastikan bahwa semua itu tertangani secara simultan. Satu. Kedua, kalau yang muncul itu hanya di otak saja, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Nomor 1, kalau letaknya di tepi, bisa kita ambil, kemudian dilakukan terapi tambahan, baik kemo maupun radiasi, dan tidak muncul lagi, kondisinya bisa baik. Oke, itu skenario pertama. Itu yang tentu kita harapkan ya. Yang kedua, pasien yang tadi bisa baik itu tetap harus diawasi. Kenapa? Ada risiko mungkin muncul lagi di tempat lain. Munculnya tidak di tempat baru, malah mungkin bisa karena anaknya cepat tahu dia juga beranak di tempat lain. Nah, itu gunanya radiasi tadi. Radiasi itu ada namanya, mungkin nanti dokter radioterapi, dokter dokter lulus ya. Ada namanya whole brain radioterapi. Disinar semua. Tujuannya apa? Untuk jaga nih, siapa tahu di tempat lain itu sudah muncul tapi belum kelihatan. Jadi otak itu ada bagian dari tumor yang disinar, tapi secara umum di radiasi. Yang tadi dokter sebutkan whole brain radioterapi. Whole itu semua, brain semua disinar. Tapi ada juga kita hanya sinar di tempat yang ada tumornya aja. Nanti kalau ada tempat lain ya nanti aja. Kenapa? Karena radiasi juga ada efek sampingnya. Selain neurotoksisitas, dia akan mempengaruhi fungsi saraf-saraf yang ada di situ. Ya, harus di follow up. Jadi walaupun sudah bersih, tetap harus di follow up. Misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk dilihat
risiko muncul kembali. Skenario kedua, tumornya nggak cuma satu, harus satu yang besar, ada satu kecil-kecil di tempat lain. Yang besar misalnya bisa kita ambil, yang kecil-kecil yang lain apa? Sinar. Di sinar lagi. Sinar. Ada yang responnya bagus, tergantung selnya tadi. Itu kombinasi kemoterapi, dia kita follow up, tetap follow up. Kuncinya follow up. 6 bulan, dilihat nggak berkembang tumornya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau skenario ketiga, kita follow up tambah gede. Nah, itu yang susah. Itu nanti jangan-jangan ini dok, itu kan sudah dioperasi, sudah berobat, ternyata nggak sembuh, tambah lewat kan? Nah ini itu dok, tadi. ini jawaban yang paling menegangkan buat healthy people kayaknya dok. Yang stage ketiga ini gimana dok? Bisa tumor itu tadi jenis selnya bukan yang respons terhadap sinar radiasi. Nah itu harus kita lihat, maka tadi pemeriksaan jenisnya itu apa penting untuk menentukan obat kemo terbaik apa yang bisa diberikan, dosis radiasi berapa yang harus diberikan, ya, dan memperkirakan keluarannya. Kira-kira kalau saya sinar nih bagus nggak sih? Oh kalau jenis ini disinar kemungkinan berhasilnya 90%. Oh kalau seperti ini disinar kemungkinan 70%. Itu bisa dilihat dari jenisnya tadi. Ya. Kalau tidak diapa-apakan pasti tambah besar. Ya, kalau tidak diapa-apakan kemungkinan besar. Berarti tingkat kesembuhannya pun ini juga tergantung ya dok? Karena seperti dokter Jalis tadi itu tidak bisa dibilang sembuh 100% gitu kan ya dok. Berarti tingkat kesembuhannya tetap harus dievaluasi gitu. Jadi di healthy people, sakitnya apapun jangan karena sudah dilakukan operasi lalu abai, tidak melakukan kontrol, tidak mengamati perubahan dalam setiap harinya. Jadi tetap harus konsul ke dokter spesialis yang merujuk ataupun menangani. Dokter, kalau biasanya habis operasi itu, kalau kita ngomong kanker payudara nih dok, kalau habis dioperasi itu masih ada efek samping dari operasi. Sementara kalau tadi itu kita ngomong tumor otak nih dok, dengan skema yang pertama tadi memungkinkan untuk diambil dan kondisinya bisa diharapkan sama gitu kan. Apakah punya efek samping terhadap organ-organ yang lain dok? Misal nih, karena otak ya dok ya, itu udah anugerah Tuhan luar biasa. Terus dioperasi, mungkin apakah berimpact ke penglihatan, ataukah impact karena saraf berjalan, atau bagaimana? Apakah ada efek samping dari situ dok? Ini pertanyaan paling sering ditanya pasien. Oh. Jadi jawabannya begini. Terjawab kan healthy people pertanyaannya? Nanti apakah kalau saya dioperasi jadi lumpuh? Apakah kalau dioperasi saya jadi buta? Apakah kalau dioperasi saya jadi lupa istri saya? Gitu kan? Nah, itu kadang bapak-bapak tuh nggak usah dioperasi pun lupa ya. Jadi lupa dok. Lupa. Kayaknya buku nikah memang buku nikah tuh nggak ada expired date-nya dok. Oh iya. Iya dok. Nggak ada dok. Jadi kalau lupa gimana dok nanti dok? Lupa itu waktu Pak tinggal ngopi gitu ya. Lupa sama teman-temannya itu ya. Ya jadi gini. Gejala sisa atau bukan gejala sisa ya, gejala yang muncul itu tergantung lokasi tumornya. Contoh, kalau tumornya ada di bagian depan, namanya di bagian otak frontal di depan, itu mengatur fungsi luhur. Fungsi luhur itu penilaian, judgement, etik ya, dia bisa menilai. Kalau itu terkena, gejala yang muncul adalah perubahan perilaku. Waduh. Oh, hati-hati. Jadi kalau bapak dapat orangnya perubahan perilaku. Jadi kalau temennya tiba-tiba ada mayem, terus tiba-tiba jadi liar itu, suruh MRI. Betul. Suruh konsul ke dokter harian. Ya, terutama ibu-ibu kok di tanggal-tanggal tertentu setiap bulan sekali itu biasanya agak ngereok. Gitu. Nah, itu maksudnya harus di MRI ya. Tiap bulan MRI itu dok. Iya, begitu perlu. Jadi tergantung. Kalau di depan jasmennya itu ada kisah ya. Seorang dokter. Dia itu performanya bagus atau performanya menurun. Dia mudah emosi, marah-marah, kerjanya nggak beres. Tekan kerjanya jadi, kenapa sih ini? Akhirnya mau dikeluarkan dari tempat kerja. Terus dilakukan foto, ternyata ada tumornya. Jadi kayak gitu kan bukan maunya dia berubah sifat, tapi karena memang ada sesuatu. Ternyata ada sesuatu di dalam di otak bagian depan ini otak tadi bagian ya. Depan. Nah, beda kalau misalnya tumornya muncul agak ke belakang. Itu gejala yang muncul bisa kelemahan. Bagian istilahnya otak bagian yang mengatur pergerakan. Maka gejala muncul seperti orang stroke, lemas paru. Berarti mungkin bisa jadi menganggap remeh karena dikira stroke mungkin ya dok? Bisa. Seperti stroke ringan, kok tambah lemes, makanya gunanya kita foto untuk pastikan ini stroke atau yang lain.
Kalau tumornya di otak kecil, gejala yang muncul gangguan keseimbangan. Ya. Kalau gejala itu sudah muncul pada saat sebelum operasi, tentu pasca operasi gejala itu mungkin masih ada. Tapi kita harapkan tidak memberat. Ya, karena sudah kadung terganggu kan. Ya, itu bisa kita harapkan perlahan-lahan dengan tumornya diangkat ini membaik. Kalau sebelum operasi tidak ada keluhan seperti itu, tujuan operasinya kita ambil tumornya dan tidak ada gejala sisa. Makanya pakai alat tadi, intraoperatif monitoring, untuk menilai fungsi-fungsi sarafnya. Elektrik ya, sarafnya termasuk tadi, fungsi bicara. Yang kita evaluasi itu fungsi bicara. Ada tumor di area bicara sebelah kiri gitu. Kalau kita nulis tangan kanan, area bicara kita di kiri, samping sini. Kalau tumor ada di situ, kita operasi pasien pakai teknik khusus, di mana pasien itu tidak tidur, bangun. Wih. Oh, Diajak ngomong. Dok, Awake itu surgery namanya. kalau nggak salah pernah ada itu dok ya, tumor otak dia sambil main violin itu Ambil dok. violin, jadi Itu dia kasusnya- ada keahlian yang mau dipertahankan. Misalnya dia ahli main Biola waktu itu dok. Tangannya kan, fungsi tangannya penting. Pada saat mau operasi kita suruh dia gerakkan, terus kita pasang stimulator. Kalau distimulasi terus dia tahu nggak bisa melakukan hal itu. Oh, hati itu area penting yang tidak boleh kita ambil. Oh, ternyata itu memang teknik khusus dalam operasi tumor otak untuk ya kita dok? mempertahankan fungsi itu. Seperti contoh yang paling mudah, fungsi bicara. Pada saat operasi kita suruh dia bicara. Kita stimulasi bagian otak yang mau kita ambil. Kalau distimulasi dia masih bisa bicara, oh itu area aman, kita ambil. Tapi kalau kita stimulasi tahu dia nggak bisa ngomong, oh itu area bicaranya. Berarti kita jangan ambil daerah di situ. Ini kondisi pasiennya sadar ya dok? Bangun. Jadi, Wow, luar biasa ya healthy people. Jadi ternyata berita yang bisa diajak heboh. gosip itu. Kenapa dok? Bisa diajak gosip. Oh iya dok. Luar biasa loh dok. Itu luar biasa. Kita juga baru tahu ternyata berita yang bikin heboh dunia bahwa ada violin dioperasi, dibedah otaknya sambil bisa main violin. Itu kita cukup bertanya-tanya bagi awam. Ternyata sekarang kejawab karena itu memang teknik khusus gunanya untuk mempertahankan keahlian dari si pasien sendiri. Gitu ya, Ya, dok. betul. Luar biasa memang Tuhan itu. Jadi jaga hati, jaga otak. Otak jangan sampai panas, hati juga tetap dingin. Weh. Musim panas ini dok. Musim panas ini dok. Musim panas. Musim lupa. Jadi lupa sama istri, lupa sama suami. Lupa utang. Jangan, ya. yang jelas jangan lupa bayar utang. Nah, itu healthy people. Jangan lupa bayar utang, jangan lupa dompet selalu diisi. Karena kanker itu kantong kering bisa dicari, tapi kalau pengobatan kanker ACC yang dicari, ya nggak ya? Dokter, kita mau nanya nih dok. Tadi ada dokter menyebutkan ini balik ke wanita nih dok. Ya. Tadi bahwa ada kanker karena dari payudara. Selain dari payudara nih dok, biasanya nih dok, pada wanita itu tumornya apa aja sih dok? Apakah dari tumor inti ataupun tumor yang dari penyebaran? Gitu. Terus pengobatannya, apalagi ini dok, pada wanita itu apakah ada pengobatan alternatif? Karena banyak nih yang nanyain healthy people, alternatif dong, alternatif. Nah, alternatifnya apa nih dok? Ya. Itu tadi yang pertama tumor sebaran ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua adalah tumor yang memang asalnya dari sel otak. Pada wanita yang sering muncul itu bukan dari otaknya, tapi dari selaput otak. Jadi otak itu ada pembungkusnya, ada selaputnya. Nah, selaputnya itu bisa tumbuh menjadi jaringan tumor. Ini sering pada wanita. Untungnya ini sebagian besar jinak. Sebagian besar jinak, sehingga kalau kita bisa operasi dan mengambil selaput otak yang jadi tumor tadi, angka keberhasilannya tinggi. Nggak kambuh-kambuh lagi dok? Angka risiko kambuh kalau kita bisa tumor selalu ada, tapi angka kekambuhannya kecil kalau kita bisa bertontal. Tapi tetap harus di follow up. Ya, follow up setahun sekali kita cek di foto ada apa enggak. Karena kalau misalnya dia tumbuh kecil, belum ada gejala. Ya, jadi kita harus pastikan dia nggak tumbuh lagi. Namanya meningioma, tumornya meningioma. Meningen itu selaput otak, meningioma itu selaput otak yang jadi tumor. Itu untungnya 90% jinak dan banyak pada perempuan. Seringkali datang terlambat. Kenapa? Karena dia tumbuhnya pelan. Pelan banget. Mungkin setahun itu cuma 1-2 mili lah. Kecepatan pertumbuhan setahun. Setahun 2 mili. Tapi dia 10 tahun misalnya, 2 cm. 20 tahun, dia berjalan lagi. Jadi datang pasien itu dengan tumor yang besar, tapi jalan ke poli itu jalan santai dia.
saya cuma sakit-sakit kepala, di foto ada tumor gede. Karena tumor itu tumbuh pelan-pelan. Otak kita itu amazing, karena dia punya kemampuan adaptasi, sehingga kalau dia ada sesuatu yang menekan perlahan itu, dia beradaptasi sehingga gejalanya minimal. Itu yang sering terlewat, tapi gede. Dok, perempuan itu kayaknya setiap bulan pusing. Ini bukan masalah pusing kan? Bukan cuma pusing masalah duit dong. Tapi perempuan ini pusing aja. Setiap bulan tuh pasti pusing. Nah, membedakan pusing kadang kayak pusingnya karena tamu datang atau pusing karena ya ada biasanya nih mau mens atau kadang kondisinya agak drop, moodnya Pak pusing, tuh sering banget kan pusing dok. Jadinya akhirnya dianggap remeh nih dok. Nah, membedakan pusing-pusing yang di tumor selaput otak ini tadi dok, dengan pusing-pusing setiap bulan yang biasa dirasakan, ada pembedanya nggak sih dok? Kalau pusing yang setiap bulan itu mungkin pusing hilang ya. Gitu kan? Kalau yang karena tumor, karena barangnya ada terus, pusingnya tuh menetap. Sepanjang hari, setiap hari? Hari-hari itu ada pusing dan intensitasnya meningkat. Makin lama, awal di sini, makin ke sini. Dan karena barangnya ada terus, dia nggak hilang timbul. Ya, datang dan pergi sesuka hati nggak. Dia ada konsisten dia di situ terus. Tapi badannya kepala nggak enak terus sakit dan menetap. Awalnya dia minum obat sakit kepala 1 cukup. Mungkin pusingnya seminggu sekali, sekarang tiap hari minum, sehari bisa habis 3, masih sakit kepala. 1. Yang kedua disertai gejala tambahan, muntah-muntah, pandangan kabur. Nah itu hati-hati, karena tumor yang besar itu bisa mempengaruhi fungsi penglihatan, tekanan yang tinggi, khususnya fungsi penglihatan bisa terganggu, kabur, perubahan kepribadian kalau di depan. Matanya bisa menonjol karena penekanan. Mirip-mirip vertigo nggak sih dok? Vertigo itu beda. Vertigo itu adalah pusing berputar, kayak naik kapal. Itu bisa kalau tumornya di otak kecil. Nah, tergantung lokasinya di mana. Kemudian satu hal yang juga cukup khas, kejang. Seperti kita bicarakan kemarin, pasien itu nggak pernah kejang seumur hidupnya, tahu-tahu dia kejang. Nah, itu harus salah satu tanda yang harus waspada. Lebih baik itu untuk wanita ya dok? Wanita maupun pria. Wanita maupun pria. Nah, kemarin dokter tuh sempat menyinggung hidrosefalus. Sekarang tuh banyak healthy people kalau sering ngeliat tuh banyak donasi untuk adik-adik yang mengalami hidrosefalus gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Kemarin dokter Adian sempat menyentil sedikit gejala hidrosefalus ini, ternyata gangguan tumor pada otak. Nah ini buat healthy people, moms yang masih muda juga nih dok. Kira-kira nih dok, tadi kita sudah dapat insight bagaimana membedakan pusing yang mengarah ke tumor dan waktu diwaspadai itu pada dewasa. Nah sekarang pada anak-anak nih dok, sebelum terjadi hidrosefalus, nah, dokter mungkin bisa memberikan tips-tips untuk mewaspadai. Ya, mewaspadai, lebih aware perubahan pada anak kecil. Apalagi sekarang anak kecil kayaknya rentan banget nggak sih healthy people? Nah, tips-tipsnya dok. Setiap orang tua pasti tidak akan pernah menyangka kalau anaknya kena tumor. Iya kan? Itu kan pasti gak mungkin lah. Denial dok, banyak yang denial ya dok. Oke, satu denial. Kalau pada anak-anak ini kasusnya harus agak khusus karena tumor pada anak sering muncul di otak kecil. Sehingga gejala yang muncul yang pertama harus diwaspadai adalah anak itu gangguan koordinasi dan keseimbangan. Awalnya dia jalannya bagus, terus dia kok jalan sering jatuh ya. Kakinya, langkahnya, gitnya agak kurang enak, keseimbangannya terganggu. Itu gejala yang sering muncul pada anak. Tumornya sudah mulai ada. Semakin besar tumornya, maka dia akan mengganggu sirkulasi sistem cairan otak. Sistem cairan otak itu diproduksi, mengalir dan diserap. Produksinya berjalan terus, alirannya terganggu, sehingga tidak bisa diserap, maka cairan menumpuk. Itu yang namanya hidrosefalus. Kalau itu muncul, gejalanya tergantung usia. Kalau usianya masih kurang dari 2 tahun, ubun-ubunnya masih buka, maka kepalanya makin gede. Ya. Tapi kalau dia sudah lewat 2 tahun, ini sudah nutup, maka gejala yang muncul adalah
dia sakit kepala, muntah-muntah. Mengira bahwa gangguan keseimbangan itu hal yang lumrah karena terjadinya lambat tumbuh kembang nih dok. Gitu, kan, Dok? Ya itu bisa jadi dia sempat tumbuh kembangnya normal, kemudian jadi terganggu. Atau dia terlambat, delay Iya, banget, baik dicekkan. Harusnya dia sudah bisa begini, kenapa nggak bisa? Itu juga harus diwaspadai. Itu bisa langsung ke spesialis bedah Dokter saraf ya, Dok? anak juga boleh untuk diperiksa dulu, karena pasti mungkin ada sebab-sebab lain. Atau kalau ragu bisa ke dokter saraf. Atau karena kalau anak kecil untuk dilakukan pemeriksaan foto itu perlu persiapan khusus, karena kan harus diem. Jadi kalau memang diperlukan baru kita kerjakan. Dan mending diperiksa dulu ke dokter anak untuk dipastikan. Jadi tetap langkah awal moms di Healthy People ini mewaspadai adanya gangguan keseimbangan pada anak, terutama di bawah usia 2 tahun sudah mulai aware ya. Untuk selanjutnya jika ada kelainan, silakan langsung konsultasi ke dokter spesialis anak. Jangan ke Mbah Google. Bener ya nggak dok ya? Google boleh dilihat tapi jangan diturutin 100%. Jangan dipercayai ya dok? Ya. Percaya 100%? Ya, percaya itu perlu bukti ya. Teman-teman tuh kadang mengimani. Iya. Mengimani. Oke. Jadi cukup seru ya. Jadi kalau teman-teman Healthy People nih hari ini sudah tercerahkan dengan tumor otak dan pengobatannya. Sekali lagi hindari mitos-mitos, terutama pengobatan utama tumor otak tadi dioperasi ya dok. Operasi, kemoterapi, dan radiasi. Ini Atau radioterapi. modalitas terapi. Mau Ini. pakai yang mana tergantung Terserah nanti dokter. jenis dan apa yang nanti ditentukan. Tapi utamanya Pilihannya tetap 3 tadi. ingat saran dokter dan ikuti saran dokter, jangan ikuti saran kata orang ya. Karena semakin cepat pasien mendapat penanganan lebih lanjut, maka kualitas hidupnya akan lebih baik. Begitu ya, Dok? Betul. Baik. Dokter, ini kita sudah mulai mendekati sesi-sesi akhir ya. Kita pengen dapat wejangan nih, Dok, buat healthy people. Tenang aja, nggak diamini karena kata-kata amin sekarang kayaknya lagi riskan dok. Jadi kita butuh wejangan untuk healthy people tetap bisa sadar tentang kesehatan diri sendiri, keluarga maupun orang lain ya. Terutama tentang otak tuh jangan. Jadi paling nampol banget adalah mempengaruhi itu ada ya dok. Tiba-tiba diam jadi nggak beraturan atau biasanya mengalami kelumpuhan, jadi teman-teman harus waspada. Jadi kita pengen dapat wejangan nih dok, bagaimana kita harus bisa sehat, terutama menjaga kesehatan otaknya nih dok untuk healthy people. Oke. Kalau kita bicara sakit kepala dulu ya, sakit kepala itu sebagian besar kalau orang kerja kayak tadi itu dari faktor stres. Nomor 1 jangan stres. Oh, nomor 1 jangan stres. Orang pasti punya kerjaan, pasti punya kesibukan, dan itu secara tidak otomatis itu mempengaruhi. Ada namanya tension headache, sakit kepala itu dia. Jadi kalau dapat sakit kepala jangan langsung buru-buru ke tumor otak, mungkin stres ya. Pastikan dia nggak terus, karena kalau cirinya apa? Kalau dipijit-pijit jadi enak, ototnya kaku semua, itu tension headache. Jadi jangan langsung mikir tumor otak pasti sakit kepala pasti tumor otak. Tapi kalau ternyata sakit kepalanya itu menetap, sudah minum obat nggak hilang-hilang, makin lama makin berat, terus menerus, tidak ada salahnya segera waspada dan cek. Ya, karena lebih awal ditemukan, pengobatannya hasilnya akan lebih baik. Dengan segala modalitas teknologi yang ada, sekarang sudah berbeda dengan 10-15 tahun yang lalu, di mana dulu mungkin kondisi itu sudah divonis pasti tidak bagus. Sekarang dengan kemajuan teknologi, alhamdulillah kita bisa memberikan harapan yang lebih baik untuk pasien. Luar biasa. Luar biasa dok. Jadi memang sekali lagi kita sudah dapat wejangan nih yang berharga buat kita lebih aware dari Dr. Hardian. Jadi buat healthy people yang pengen tahu informasi apapun tentang kanker, boleh komen di YouTube kita dan jangan lupa subscribe untuk dapat update-update tentang kanker dan pengobatannya bersama Adi Husada Cancer Center. Saya Denas, host podcast kali ini bersama Dr. Hardian mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.